Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara kerja dari asuransi jiwa. Yang dimana saat ini asuransi jiwa telah memiliki alokasi ke investasi atau unit link. Nah, seperti apa di dalam unit link mengenai equity fund, managed fund, dan cash fund. Nah, dalam video ini nanti saya akan menjelaskan pengalokasian investasinya, kemudian biaya asuransi dan biaya akuisisinya, dan seberapa manfaatkah asuransi jiwa untuk Anda. Saksikan video ini sampai habis. Oke, pada tahap yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu ada yang memang penggunaannya untuk whole life atau untuk jangka panjang. Dan ada juga yang memang sekali tidak ada investasinya, namun uangnya sistemnya hangus untuk preminya. Nah, kalau yang di sini saya jelaskan adalah mengenai asuransi jiwa dengan investasi. Ya, jadi misalkan untuk pembayaran premi Anda ini katakanlah ini produk ya. Oke, produk. Nah, premi Anda adalah 500.000 per bulan. Oke. Nah, untuk pembayaran premi yang Anda lakukan 500.000 per bulan kepada asuransi, nah misalkan Anda sudah 1 tahun 12 bulan. Nah, kebanyakan dari pemegang polis ataupun customer itu seharusnya saldo saya atau nilai tunai saya harusnya 6 juta dong. Nah, itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda bayar premi tiap bulan 500.000, nah itu ada pembagian alokasinya. Ya, yang pertama dari 500.000 itu ini akan dialokasikan sebagai asuransinya. Misalkan di sini saya ambil contoh 300.000. Nah, 300.000 ini murni untuk membeli asuransinya. Ada biaya asuransi dan biaya administrasinya, teman-teman. Nah, ini yang memang fokus untuk perlindungan jiwa seperti kesehatannya, mungkin Anda ambil riders atau manfaatnya kecelakaan ya, kemudian perlindungan jiwanya, kemudian penyakit kritis dan sebagainya. Nah, di sini pembagiannya. Nah, kemudian dari 500.000 ini per bulan akan disediakan sebagai saver. Ya. Nah, ini sebagai investasinya anggaplah ya 200.000 per bulan. Nah, dari perhitungan di sini bahwasanya 200.000 ini pengalokasikan untuk investasi unit linknya ya, atau untuk tabungan Anda, katakanlah seperti itu untuk investasi Anda. Nah, saya akan menjelaskan dulu mengenai yang 300.000-nya nih, teman-teman. Nah, dari 300.000 ini bahwasanya ini ada namanya biaya asuransi. Ya, biaya asuransi. Kemudian ada biaya administrasi. Nah, khusus selama 5 tahun biasanya itu dikenakan ada namanya biaya akuisisi. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang 300.000 dulu sebagai contoh Anda. Nah, jadi yang pengalokasian untuk asuransi dari 300.000 ini itu untuk membayar asuransi tiap bulan. Ya, saya tidak membicarakan detailnya ya, ini contoh ya. Nah, biaya asuransi dari 300.000 itu ada biaya asuransi, kemudian biaya administrasi, kemudian ada namanya biaya akuisisi. Nah, adapun biaya asuransi itu untuk membeli perlindungan. Ya, apakah yang Anda pilih riders atau tambahannya itu kecelakaan yang tadi saya sampaikan ya, kemudian penyakit kritis dan sebagainya. Semakin perlindungan yang Anda ambil, maka biaya asuransi ini semakin mahal pengalokasiannya. Nah, kemudian administrasi ini yang tidak akan naik ataupun tidak akan turun. Nah, namun kenaikan ini biasanya kalau berulang tahun dari si tertanggung utamanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya akuisisi itu dikenakan selama 5 tahun. Nah, namun persentasenya itu biasanya itu di tahun pertama itu bisa 100%. Jadi biaya akuisisi itu 100% untuk pengembangan asuransinya nih. Apa biaya akuisisi? Nah, biaya akuisisi itu biaya untuk operasional dari perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, bisa biaya cetak buku polis ya, kemudian cetak print out laporan transaksi tiap bulannya ya. Jadi biaya akuisisi adalah biaya operasional digunakan untuk perusahaan. Seperti itu.
Nah, di tahun pertama biasanya itu akuisisi 100% masuk ke perusahaan. Ya. Kemudian tahun kedua itu komposisinya 85% masuk ke perusahaan. Nah, kemudian tahun ketiga sampai dengan tahun kelima itu biaya akuisisi sudah turun, hanya diambil 15% saja. Ya. Biaya akuisisi hanya diambil 15%, kemudian 85% baru masuk ke saver digabung sebagai investasinya selama 5 tahun. Nah, barulah ketika memasuki biasanya untuk tahun ke-6 dan seterusnya, maka sudah tidak ada lagi biaya akuisisi, teman-teman. Jadi murni 100% ke saver. Ya, jadi nanti mulai asuransi jiwa untuk jangka panjang mulai berkembangnya adalah biasanya di tahun ke-6 dan seterusnya. Ya, ini adalah perkembangannya mulai tahun ke-6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk biaya asuransi dan administrasi ini akan tetap dikenakan walaupun ketika ada marketing sampaikan kepada Anda, wah kewajiban bayarnya hanya 10 tahun, kemudian ada yang 7 tahun. Nah, kemudian ada rencana bayarnya adalah 10 tahun. Kok tiba-tiba setelah 10 tahun ada tagihan lagi nih? Padahal daftarnya dulu katanya bayarnya 10 tahun ya. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud adalah penyampaian marketing itu 10 tahun, 7 tahun ya, atau mungkin 15 tahun, itu adalah rencana pembayaran Anda. Ya. Jadi ketika rencana bayar Anda 10 tahun, kemudian setelah 10 tahun boleh nggak bayar premi lagi atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa saja, boleh bayar, boleh tidak. Nah, ketika setelah 10 tahun Anda sudahan tidak bayar premi, nah, tapi Anda ingin tetap melanjutkan, Anda bisa ambil cuti premi, cuti pembayaran. Nah, jadi selama ada biaya asuransi dan administrasi, misalkan dari 300.000 ini, biaya asuransi dan administrasi katakannya 200.000. Nah, selama perusahaan bisa ambil 200.000 sebulan dari saldo pengembangan investasi Anda, itu polis Anda akan mengcover seterusnya sampai 99 tahun mungkin usia Anda. Ya, jadi kalau untuk masalah bayar premi boleh lanjut atau tidak itu terserah Anda. Jadi setelah Anda misalkan ambil rencana bayar 10 tahun, Anda ingin tetap membayar premi total 500.000 tiap bulan itu boleh ya. Nah, otomatis investasinya akan tetap berkembang, tapi Anda tidak ingin bayar premi 500.000 lagi setelah 10 tahun itu juga boleh ya. Nah, misalkan Anda setelah 10 tahun saldonya itu ada 100 juta misalkan, saldo tabungannya. Anda tidak bayar, Anda bisa melakukan cuti premi. Namun biaya asuransi dan biaya administrasi ya, ini akan tetap diambil nih dari saldo yang 100 juta tiap bulan. Nah, jadi setelah dari 1 juta diambil mungkin 200.000, 200 untuk biaya asuransi dan administrasinya tiap bulan, Anda akan tetap tercover hingga sampai 99 tahun usia Anda. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah rencana bayar ambil 10 tahun, Anda boleh melanjutkan preminya 500.000 boleh, atau juga tidak masalah. Yang penting biaya asuransi administrasi itu tetap bisa diambil dari saldo Anda. Tapi bagaimana kalau misalkan setelah 10 tahun saya tidak bayar premi, saya udahan, surrender atau tutup polis. Nah, kalau Anda tutup polis, berarti yang Anda dapatkan adalah saldo investasinya saja, misalkan 100 juta, itu akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Anda 100 juta rupiah. Namun uang pertanggungannya misalkan 500 juta, uang pertanggungannya UP-nya ya. Ini tidak akan diberikan oleh perusahaan, karena uang pertanggungan itu akan diberikan jika memang terjadi resiko jiwa terhadap tertanggung utama ya. Jadi sampai sini jelas ya mengenai pengalokasian dari asuransi jiwa ini, teman-teman. Nah, lalu penjelasan mengenai, mungkin ada yang belum tahu mengenai pemegang polis ya. Pemegang polis ini adalah pesertanya nih, teman-teman. Pemegang polis itu yang melakukan pembayaran preminya juga bisa, kemudian dia yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransinya, itu namanya pemegang polis, dan dia berhak untuk melakukan penarikan dana ataupun melakukan penutupan polis, itu namanya pemegang polis. Nah, selain pemegang polis ada namanya tertanggung utama. Nah, tertanggung utama itu adalah yang dijamin. Ya, misalkan Anda selaku pemegang polis, selaku orang tua, Anda ingin menjaminkannya kepada anak selaku tertanggung utama. Nah, jadi maksud dengan tertanggung utama adalah yang dilindungi atau yang di cover anak Anda. Contoh, misalkan anak Anda sakit masuk rumah sakit. Nah, tertanggung utamanya kan anak Anda, maka itu bisa di cover untuk
biaya berobatnya ya ke rumah sakit, kemudian ada resiko penyakit kritis, itu dilindungi uang pertanggungannya oleh perusahaan. Itu adalah tertanggung utama. Nah, ada juga namanya tertanggung tambahan. Nah, kalau tertanggung tambahan biasanya itu selaku orang tuanya sendiri atau pemegang polisnya bisa merangkap sebagai tertanggung tambahan. Artinya, kalau pemegang polisnya itu tertanggung tambahannya itu meninggal dunia, otomatis polisnya akan tetap berjalan sesuai dengan rencana pembayarannya. Sehingga anak Anda selaku tertanggung utama akan tetap terlindungi dan akan ada masuk investasi tiap bulan sesuai dengan perhitungannya dari awal. Jadi seperti itu. Dan ada juga namanya benefit. Benefit itu adalah ahli waris, teman-teman. Jadi pada saat Anda sebagai pemegang polis mendaftarkan asuransi jiwa dengan tertanggung utama mungkin istri ataupun anak Anda, nah Anda akan diminta untuk mengisi mengenai ahli waris atau benefitnya. Nah, silakan Anda isi ahli warisnya siapa. Misalkan tertanggung utama anak, ahli warisnya Anda sendiri dan istri. Jadi kalau terjadi resiko meninggal dunia terhadap anak, maka uang pertanggungan sebesar contoh 500 juta akan diberikan kepada Anda selaku ahli waris beserta istri Anda. Jadi perjelasannya seperti itu ya mengenai alur proses asuransi jiwa yang memiliki unit link dan investasi. Nah, barulah untuk video yang tahap kedua saya akan menjelaskan mengenai investasinya tentunya. Perusahaan asuransi jiwa dahulu kala adalah asuransi murni yang hanya mengcover jika terjadi resiko terhadap jiwanya, baik itu meninggal ataupun kesehatannya. Namun saat ini asuransi jiwa sudah berkembang, ada sistem investasinya atau unit link. Nah, unit link ini adalah semacam seperti dolar ya, ada beli naik dan turunnya harga unitnya setiap harinya. Jadi setiap Anda bayar premi itu akan diberikan harga unit per hari berapa, hasilnya adalah nilai tunai atau nilai unit seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan bahwa pengalokasiannya pada saat Anda memiliki asuransi jiwa ada beberapa alokasi. Yang pertama adalah mungkin equity ya. Equity. Kemudian yang kedua ada manage fund ya. Equity fund. Kemudian ada cash fund. Nah, ini adalah sebagai contoh aja untuk pengalokasian pada saat Anda ingin ikut asuransi jiwa, membayar premi, pengalokasian unit linknya kemana, Anda bisa milih ke equity fund, managed fund, dan cash fund. Nah, setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda istilah namanya ya, tentunya. Nah, ini saya sebagai contoh, tapi tidak jauh beda, pengalokasiannya hampir sama, teman-teman. Nah, kalau equity fund adalah, ini pengalokasian savernya yang tadi saya jelaskan di video tahap pertama tadi, itu adalah ke saham. Itu ke saham ya. Oke. Nah, kalau managed fund ini masuk ke gabungan. Di situ ada saham, kemudian ada pasar modal atau obligasi ya. Obligasi. Nah, kemudian pasar uang, kayak surat berharga BI dan sebagainya ya. Nah, kemudian cash fund ini lebih cenderung ke pasar uang ya, pasar uang atau deposito ya, masuk ke cash fund, deposito. Nah, jadi di sini bahwa ini dijelaskan bahwa ketika Anda ingin alokasi investasi unit linknya ke equity saham ini ada plus minusnya. Jadi ketika Anda ingin top up atau bayar premi dibelikan saham itu naik turunnya cepat. Jadi kalau Anda yang memang sering memperhatikan secara struktural info update tiap hari saham, ingin top up dan berinvestasi fokusnya tentu, saya sarankan Anda ambil saham. Jadi kalau saham itu kalau lagi naik dia naik terus, kalau lagi turun dia turun sekali. Nah, seperti layaknya seperti dolar lah mungkin. Ya, jadi kalau Anda yang memang aktif memantau perkembangan naik turun investasi, saya sarankan Anda ambil saham. Nah, jadi kalau saham yang sedang turun, Anda top up. Ya, kalau top up itu di luar premi ya. Top up itu biasa minimal 1 juta rupiah. Anda ingin top up, isi formulir top up. Beli saham di harga yang rendah. Nanti kalau sudah harganya naik, pas naik sahamnya, Anda tinggal withdraw. Ya, ini Anda tinggal tarik dana saja seperti itu. Ini ambil yang saham.
Kalau yang managed fund ini lebih cenderung ke lebih stabil, teman-teman ya. Jadi di sini ada gabungan saham, pasar modal atau obligasi, dan ada pasar uang. Nah, bagi Anda yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan naik turun investasi atau harga unitnya setiap hari, dan memang ikut asuransi itu yang memiliki investasi hanya untuk jangka panjang 10 tahun ke depan ya. Nah, Anda bisa ambil lebih aman managed fund, lebih stabil. Jadi naiknya sedikit, turunnya juga sedikit, tidak ekstrim di saham. Seperti itu. Jadi kalau lagi krisis global ya tidak terlalu turun sekali dibandingkan saham. Kalau ada krisis global seperti di tahun 2008 ya, itu yang uangnya besar jadi resikonya turunnya cepat. Ya, itu kalau ambil saham. Nah, iya kalau memang lebih stabil. Nah, ada lagi namanya cash fund, ini pasar uang pengalokasiannya ke deposito. Nah, kalau ini lebih cenderung lebih stabil lagi sih. Namun Anda keuntungannya tidak kurang maksimal menurut saya, hanya lebih ke amannya di asuransi jiwa saja untuk yang cash fund. Jadi ini adalah pilihan yang item yang bisa ambil di perusahaan asuransi lain manapun, walaupun mungkin istilahnya beda, tapi komposisi tetap sama. Ingin investasi ke saham atau pasar modal atau pasar uang. Jadi seperti itu teman-teman mengenai unit linknya. Teman-teman, pada tahap kesimpulan kali ini bahwa saja mengenai asuransi jiwa yang disertai dengan investasi dan unit link, saya pun merekomendasikan untuk Anda untuk berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, jika memang Anda lebih cenderung ingin jangka pendek mendapatkan hasilnya, maka Anda silakan ke bank untuk deposito uang Anda. Namun jika Anda memang untuk keuntungan jangka panjang, saya sarankan Anda bisa ambil asuransi jiwa dengan unit link. Karena selain untuk mengcover jiwa Anda, nah itu juga akan mengcover investasi untuk jangka panjang Anda. Apakah nanti investasi jangka panjang Anda untuk kebutuhan anak sekolah ya, atau untuk sekedar investasi aset Anda dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi saya sarankan Anda bisa ambil untuk asuransi jiwa dengan unit link selama Anda memperhatikan betul mengenai asuransi apa saja yang dibutuhkan untuk Anda, kemudian pengalokasian investasinya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk asuransi jiwa yang disertai investasi itu sangat perlu sekali. Karena begini ya teman-teman ya, bahwa mungkin kalau kita lagi sehat itu kayaknya asuransi ataupun sehat itu dibuat santai saja. Tapi ketika Anda sakit, uang itu tidak ada artinya. Nah, saya bukan seseorang yang memang marketing asuransi, bukan. Namun saya sudah berjalan hampir 10 tahun menggunakan asuransi ini hanya untuk mengcover diri dan keluarga saya serta investasi tabungan untuk jangka panjang. Nah, saya sarankan agar finansial keuangan Anda lebih baik, segera amankan uang Anda dibandingkan beli aset yang lain, masukkan juga ke asuransi agar Anda terlindungi jiwanya, baik kesehatannya ya dan perlindungan lainnya, serta terlindungi juga tentang finansial keuangan Anda untuk jangka panjang. Ya, demikian informasi yang singkat dari saya. Jika Anda ingin pertanyaan mengenai asuransi, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.